Kepada Bapak Ibrahim Saifuddin 10 menit waktu dipersilahkan. Monggo Pak. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video lama ya. Namanya cukup untuk untuk hiburan ya, untuk hiburan dimana untuk mengenang bahwasanya Saifuddin Ibrahim itu ya yang mengaku dirinya ustadz yang menjadi pendeta gitu ya. Dan dia dipermalukan oleh para audiens ya, umat muslim, dan juga dipermalukan oleh para mualaf. Bahkan di sini Ustadz kayak nama lembut ya, beliau kan memang kalau berkata-kata kan memang lembut orangnya ya, Ustadz kayak ini. Nah disinilah telak ya, si Udin ini dipermalukan oleh Ustadz Kai dan juga ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Perilaku Saifuddin itu sangat barbar ya, konon katanya mendapatkan bimbingan Roh Kudus, namun perilakunya barbar ya. Jadi itulah munafik ya, kemunafikan demi kemunafikan yang dimana Roh Kudus itu menyertai siapa sebenarnya, kan begitu ya. Masa ya ada Roh Kudus itu memerintahkan untuk barbar begitu, kalah dalam berdebat ya. Oke, demikian kaum muslimin, videonya siap untuk ngakak. Kepada Bapak Ibrahim Saifuddin 10 menit waktu dipersilahkan. Monggo Pak. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Ya biarinlah. Shalom, Besem Hamasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabbina Isa al-Masih. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan pergunakan maksimal. Dari kecil saya muslim, ibu saya guru agama di rumah tangga itu, dan saya sangat hormat dengan mama saya. Kelas 6 SD saya baca Injil Perjanjian Baru. Kalau ada ayat yang menyenangkan hati, saya baca keras-keras, mama saya tahu. Kemudian saya bilang, "Mak, saya nggak akan menjadi orang Kristen." "Nanti kamu masuk Kristen." "Catat, Mak, saya akan menjadi pembela Islam paling berani." Kelas 6 tamat, SMP tamat, penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Sambil saya baca banyak buku Hamran Amri, Yusuf Roni, saya benci semuanya. SMA Muhammadiyah di Bima, dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari. Kuliah itu saya pakai kesempatan saya dakwah ke Klaten, Wonogiri, tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat,
Malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh. Saya bilang pada pendeta itu, benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam, orangnya. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Pendeta itu tidak berkedip memandang saya. Pak pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik, wajah berseri-seri, telinga berpikir dingin. Pokoknya saya jelasin arti wudhu. Masuk kamar mandi, ambil air sember, diguyur seluruh tubuhnya, keluar basah kuyup. Mas Saifuddin, sekarang saya sudah jadi orang Islam. Saya bilang, bukan begitu caranya Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya ke KUA. Sebulan kemudian saya dibelikan 1 setelan jas karena saya yang khutbah pendeta masuk Islam. Kemudian saya ingin coba dia, kalau orang membuat dia masuk Islam, sekarang sudah jadi orang Kristen. Kasihan dia dulu. Inilah bertasat yang disesat orang sesat. Tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena salibmu ku gelo. Ya. Saya bilang kalau ada sepotong ayat, ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dalam bentuk kata apapun atau rukun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada Nabi penolong pembantunya waktu itu. Adapun ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Tatkala orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanggungan jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Muhammad, dalam Al-Quran, saya masuk Islam lagi, sekarang juga. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat, katakan kepada mereka bahwa mukjizat itu urusan Allah. Dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk waktu 10 menit yang akan datang, silakan kepada Bapak Ustadz Arifin Purba. Kepada beliau dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Arifin Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah buat kita semua. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Sebelumnya saya ingin ta'aruf, kenalan. Nama saya Muhammad Arifin. Ada sedikit ujungnya Purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia. Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya lita'arufu, agar berkenalan. Loh, orang Batak kok ada yang Islam, bisa ceramah lagi. Tidak semua orang Batak tukang copet. Serius, orang Batak yang tukang
wajahnya sangar. Orang Batak yang sudah Islam wajahnya bercahaya, contohnya saya. Tema kita Islam menurut Al-Quran, Isa menurut Al-Quran, Muhammad menurut Bible. Agama samawi itu tiga, Yahudi, Nasrani, Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator tadi. Pada masanya, benar, perjalanan berikutnya diselewengkan. Baca sejarah. Kalau orang pintar, baca sejarah, terbuka sekarang. Ini maaf, mungkin saya salah. Paulus mengundurkan diri, bukan karena tua, bukan karena sakit. Pusing dia melihat pasturnya 100 orang masuk Islam. Betul. Bukan karena pusing. Kenapa? Terjadi perdebatan perjanjian lama yang bahasa Ibrani itu. Perjanjian lama yang sekarang tidak ada satu kata pun bahasa Ibrani. Coba lihat. Saudara-saudaraku sekalian, tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dikasih kawat duri, dipentang di matahari, terhina. Makanya kata orang Yahudi, pantas itu Isa mati disalib. Hukuman buat dia menurut Isa, menurut Yahudi. Kemudian bagaimana menurut Nasrani? Isa adalah putra Tuhan atau pribadi kedua dari Tuhan. Dalam tanda kutip menurut Nasrani belakangan. Tapi kalau menurut Nasrani al-Hawariyun, as-sabiqun al-awwalun, murid-murid pertama dari Nabi Isa, para pendahulu pertama muridnya Nabi Isa, tidak demikian menganggap ya Isa itu bukan anak Tuhan, tapi itu sama Allah. Nah kemudian Isa mengalami kematian di kayu salib itu demi untuk menebus dosa manusia. Inilah menurut ya Nasrani sekarang. Nah bagaimana Isa menurut Islam? Apakah Islam, apa Al-Quran membicarakan tentang Isa? Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang itu. Artinya apa? Batal keislaman seorang muslim kalau tidak mengakui Isa itu sebagai Rasulullah. Batal. Oleh karena itu mari kita lihat dulu Isa Al-Masih menurut etimologi dan menurut terminologi. Harus paham kita ini. Apa kata-kata Isa Al-Masih itu? Dan di akhirnya huruf S menjadi Yesaus. Kurang enak didengar, hanya dibuang menjadi Yesus. Dan ini mulai populer sejak abad kedua Masehi di kalangan orang-orang Nasrani yang kemudian disebutkan Esau tenggelam. Kata-kata Esau hilang abad kedua Masehi. Silakan baca sejarah. Ini saudara-saudara muslimat. Nah kemudian sedangkan kata Al-Masih atau Mesia atau Mesya atau Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya mengusap. Dalam perkembangan kemudian sebutan Al-Masih diubah menjadi Kristus, diminyaki atau diurapi oleh orang-orang Eropa menyebutnya dengan Kristus, sang penyelamat atau penebus dosa. Maka menjadilah Yesus Kristus. Nah kemudian bagaimana menurut Islam? Pertama, Isa lahir atas kuasa Allah. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Jadi ditiupkan ruh tanpa ayah. Itu menurut Isa, menurut Islam. Luar biasa Nabi Isa ini. Nah kemudian Isa dapat berbicara sejak dalam kandungan, sejak dalam buaya maksud saya. Allah berfirman, maka Maria menunjuk kepada anaknya. Ini ketika itu masyarakat pada menuding Maryam. Maryam ente zina ya, kamu zina ya, itu anak yang kamu lahirkan itu anak zina. Kemudian ketika itu Siti Maryam puasa berbicara, tidak akan berbicara kepada siapapun, ditunjuklah kepada si bayi.
Lalu orang-orang berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara kepada anak bayi? Tiba-tiba secara mukjizat qala, Isa berkata, yang besi merah itu berkata, inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan ini ibnullah, bukan ibnullah tapi Abdullah. Aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan Allah menjadikan aku nabi. Ini menurut versi Islam. Kenapa ayat ini dibacakan? Kenapa ayat ini turun? Karena ketika Nabi dakwah di Mekah dan di Madinah, banyak di sana orang Yahudi, banyak di sana orang Nasrani. Mereka ingin konfirmasi, benar nggak ini Muhammad Nabi? Datang mereka dari Palestina ke sana. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil akan datangnya Nabi terakhir. Makanya dibacakan. Kemudian Isa adalah utusan Allah, jelas. Menurut versi Islam, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya dia telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang jujur. Kedua-duanya bisa biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab ayat-ayat kami, tapi bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kemudian Isa bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Sesungguhnya telah kasirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi ini ayat diturunkan ketika itu ada Yahudi, ada Nasrani, dan sudah ada anggapan mereka ketika itu Isa itu anak Allah, kafir menurut Islam. Nah kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Isa diselamatkan dari tiang salib. Ini akidah orang Islam. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah itu. Ini kata orang-orang Yahudi. Ya, ini bisa dilihat dari Injil Yohanes 16 ayat 7. Walaupun tidak secara tersurat kata-kata Muhammad, tapi makna di sana. Nah kemudian bisa juga dilihat 16 ayat 8. Dan yang lebih jelas lagi adalah Yohanes 16 ayat 13. Ada 7 kata ganti dia. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada 7 kata ia. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi ini sebetulnya masih ada lagi. Al-Quran menguatkan tentang berita itu semua. Jadi dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad itu dalam kitab mereka seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kira-kira demikian. Tepuk tangan untuk Pak Arifin Purba. Beginilah kalau orang Batak sudah galak ini. Tetapi diskusi kali ini tidak mencari menang dan tidak mengekspresikan kegalakan, tetapi diskusi hari ini untuk menjadi media masing-masing pendeta dan ustadz berdakwah kepada kaum yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dirahmati Allah, untuk yang ketiga pembicara kita adalah aktivis gereja, yaitu Bapak Luga Tambunan, sama-sama Batak ini. Tadi saya mendengar Pak Arifin Purba mengatakan kita harus melihat sejarah. Betul. Tetapi cara melihat sejarah, kita melihat sejarah dari level mana? Level bawah atau level atas? Tingkat hikmat seseorang itu levelnya ada. Dan yang 1 ayat 10 mengatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus dikatakan 10 kali lipat. Jadi cara menilai sejarah dari hikmat manusia atau hikmat Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti level hikmat. Dikatakan bahwa tentang kita harus melihat sejarah bagaimana Muhammad, ada nggak dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu Abraham di kitab Kejadian meminta kepada Allah karena dia tidak memiliki anak. Dia mengatakan gini, Allah, boleh nggak Ismail jadi pemimpin dunia? Dikatakan
kalimat asli seperti ini, sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu ya Allah. Kata Abraham meminta kepada Allah supaya keturunan Ismail nantinya akan memimpin dunia, karena sekarang Muhammad lah yang menyempurnakan kitab para nabi dan memimpin nabi-nabi, betul kan? Menurut Islam. Dan itu juga yang diminta oleh Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan menjawab kepada Abraham, tidak. Ismail akan jadi besar dan dia akan memperanakan raja-raja. Nah, Muhammad, saya tidak menghina dia, tetapi dialah satu-satunya nabi yang tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak diurapi Roh Kudus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, tidak boleh orang masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh. Muhammad menyuruh orang menyembah Allah, sembah Allah katanya. Yesus menyuruh orang cuma menyembah Allah, tapi beda. Bedanya apa? Yesus menyuruh orang menyembah Allah harus penuh dengan Roh Kudus, tetapi Muhammad menyuruh orang menyembah Allah nggak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja menyembah. Apa efeknya kalau menyembah Allah tanpa Roh Kudus? Apa efeknya? Mau saya kasih tahu nggak efeknya apa? Mati langsung. Pada waktu di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, berikan batas di gunung itu, jangan ada boleh yang menaiki gunung itu, binatang pun menyentuh gunung itu dilempar batu harus mati. Jadi menyembah Allah tanpa Roh Kudus itu sama juga dengan lidah Anda taruh di kabel KRL, itu seketika. Nah, jadi perbedaan ini kalian harus tahu. Yesus mengajarkan orang menyembah Allah, Yohanes 3 ayat 5, tidak ada orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan kecuali dilahirkan air dan roh. Nah, Muhammad, tujuan Muhammad datang ke dalam dunia ini apa? Mau tahu nggak tujuannya apa? Mau tahu? Oke, nah, saya kasih tahu. Tujuannya cuma satu. Jangan sampai Pak Insan penuh dengan Roh Kudus, jangan sampai Pak Arifin penuh dengan Roh Kudus. Ditutup dengan kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat agung, dibungkus, yaitu La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masalah Allahu Akbar, Anda tidak menyembah Allah, Allah udah maha besar. Yang jadi masalahnya adalah Anda berdosa, mau menyembah Allah, mati. Menyembah Allah harus dengan roh. Muhammad tidak mengatakan kepada Islam, jangan kau penuh dengan Roh Kudus. Ya, jangan. Dia tidak mengatakan seperti itu. Antara ketahuan, dia cuma membuat seperti ini. Udah, kita nggak usah ajarin pengajaran yang satu ini. Suruh aja sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah. Gimana dong? Tergumanya udah sembah Allah aja, nggak perlu pakai Roh Kudus. Tetapi Yesus sampai dia mati supaya Roh Kudus itu turun. Nah, Muhammad datang, nggak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja kita main masuk aja. Kalau bahasa gaulnya, selonong boy main masuk aja. Allah itu kudus. Adam jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mundur langsung. Pada waktu Adam diciptakan itu Adam itu penuh dengan roh. Nabi Musa aja Bapak itu penuh dengan Roh Kudus. Daud penuh dengan Roh Kudus. Cuma yang terakhir doang yang nggak punya Roh Kudus. Kenapa nggak punya Roh Kudus? Itulah misi utamanya. Jangan sampai yang ada di sini penuh Roh Kudus. Tujuannya apa penuh Roh Kudus? Supaya kita dilayakkan, dikuduskan, masuk dalam hadirat Tuhan, karena Allah itu kudus. Nah, misi ini ditutupi dengan hal yang macam-macam. Kamu harus menyayangi anak yatim loh. Semua terpesona kan? Kamu menyayangi anak yatim bagus loh. Kamu harus mentaati orang tua.
nggak boleh nakal, nggak boleh berzina, tapi katanya jangan sampai lu berdoa Roh Kudus. Karena kalau nggak berdoa Roh Kudus, saya bilang sama juga dengan Anda naruh lidah di kabel KRL, angus ketiga. Makanya waktu bangsa Israel pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, gua ngomong ke Musa, jangan sampai mereka melihat-lihat Tuhan. Taruh batas di sekeliling gunung itu. Siapa yang melewati batas itu harus dilempar dengan sampai mati. Itu Pak. Kalau tidak tahu ini dapat ilmiah bukan mempromosikan. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5, ayatnya ada. Nggak usah ngomong ya. Saya buang. Nggak usah. Kamu nggak, jemaat nggak boleh ngomong tadi. Kenapa nggak? Nggak usah. Pulang. Apa kayak begini? Kayak kambing. Pak, itu di sini saling masih Pak. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi kalau udah. Mencari Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada kejadian seperti ini kita harus memang Oke. Baik, tepuk tangan. Bapak Ibu, tepuk tangan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, debat seperti ini itu biasa di negara lain. Jadi nggak usah terpancing emosi, baik audien maupun pembicara. Nggak usah terprovokasi, biarlah mereka mengekspresikan ajaran mereka. Dari situ kita tahu, yang Islam tahu bagaimana Kristen, yang Kristen tahu bagaimana Islam. Ya. Karena salibmu ku gelo. Ya. Kalau nanti ada apa, itu urusan moderator yang mengatur. Tadi sudah saya hentikan, sudah para pembicara yang kami muliakan, biar moderator, kalau moderator sudah nggak sanggup lagi, kita bubar. Ya, kalau moderator sudah nggak sanggup lagi, kita bubar. Bicara aja gitu aja. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita. Ya. Baik, sudah mulai senyum lagi. Yang keempat sekarang kepada Pak Insan LS Mokoginta, kepada beliau, Bapak Agustinus Kainama, kepada beliau 10 menit dipersilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita. Sudah mulai dingin, sambil minum dan nikmati snack, ya. Dengarkan Bapak Agustinus Kainama. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. Dimanapun saya ditelepon untuk datang, insya Allah saya punya waktu untuk datang. Saya tidak pernah tahu temanya, tidak pernah. Saya hanya datang untuk mengikuti tema yang diberikan. Bukan karena tergiur bisa kawin 2-3 kali. Bukan, tidak perlu tepuk tangan Bapak. Kemuliaan hanya untuk Allah saja, jangan ambil kemuliaan itu, nanti salah. Saya datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak. Waktu itu sedang libur dari Leina. Ada begitu banyak negara yang saya kunjungi, dan saya sampai sekarang masih berterima kasih karena yang bayar pihak gereja. Saya tidak bisa pungkiri itu. Sampai sekarang mami dan papi saya sudah meninggal. Kakak saya 3 pendeta.
Seharusnya saya yang paling bungsu juga. Tentang kisah saya tahun 2004 di salah satu gereja GPIB terbesar. Bapak, stop, titik segede kelapa, nggak usah diterusin lagi. Yang jelas saya memeluk Islam karena justru tema ini, Bapak Ibu. Posifiannya nggak pernah kasih tahu itu temanya apa. Tapi begitu datang, saya bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini temanya. Saya datang ke sini bukan untuk membicarakan hal-hal lain seperti yang Bung siapa tadi ini, ya, abang ini yang dari Sumatera Utara bilang, mari kita lihat dari sejarah. Nggak usah lihat sejarah, toh Pak Abang juga di depan bicara tidak sejarah akhirnya. Akhirnya tidak bukan sejarah yang dipaparkan, karena dari ayat itu cerita tentang Abraham itu mulai dari kejadian itu sampai dengan kejadian 17 ayat 13 tentang sunat dan sebagainya, tentang Ishmael, tentang Ishak, itu ada semua itu Injil, bukan sejarah. Kalau memang mau lihat ketetapan sejarah, mari kita lihat sejarah. Tapi temanya bukan begitu. Temanya adalah bahwa sebetulnya yang ingin diberitakan lewat tema ini bukan debat kusir. Bukan ini bilang Muhammad begini, Rasulullah SAW, lalu orang Muslim bilang Yesus begini, Yeshua Mesias itu begini. Bukan, nah bos, saya udah tinggal di sana 2 bulan lebih bersama para pekerja menara doa. Om Niko itu yang bayarin saya, dan beliau masih hidup. Saya masih sayang sama dia. Setiap minggu saya antar mami lalu saya cium dia. Bukan ciuman Yudas, tidak ada itu. Bos, yang ingin saya sampaikan buat Om Pendeta, Bung Pendeta, Om Pelayan dan sebagainya, karena Jesus Christ itu yang membuat saya menjadi mualaf. Nggak usah pakai panjang lebar. Jesus Christ yang bikin saya mualaf. Yeshua Mesias itu yang bikin saya jadi mualaf. Ini kan di sini temanya, ya kan? Nabi Muhammad SAW menurut Bible, Isa Al-Masih Yesus menurut Al-Quran. Itulah yang kita bahas, titik segede kelapa. Nggak usah sampai terjerat dalam emosi dan tidak, karena Kristus sendiri mengajarkan kasih. Kalau memang percaya dia disalib, kepada saudaraku yang Kristen dan Nasrani, Katolik also, kalau seumpamanya saudaraku masih percaya itu, bahkan Yesus tengah malam digambarin dia tidak apa-apa, apalagi baru dihina, apalagi baru ditanya seperti tadi. My brother and sister, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sangat hormati. Begitu kuatnya pengaruh kasih, kerendahan hati, lemah lembut dari Jesus Christ. Itu yang saya contoh, yang akhirnya membuat saya memeluk agama Islam, bukan pindah agama. Sekali lagi saya tekankan, Kainama ini dari Ambon, ini saya dari Haruku, saya dari kampung Bu, saya dari kampung, saya lari dari Haruku karena papi tugas di Surabaya, saya lari. Papi Armada 708 marinir dia, sampai meninggal pangkatnya sampai nggak pernah naik. Karena dia pilihan. Saya tidak mau berdiri karena saya biasa tidak pakai sepatu sekarang. Karena dulu saya selalu masuk rumah dia dengan menggunakan sepatu. Saya menghina dia, saya menfitnah dia jadi Tuhan. Padahal Matius 7:21 jelas tulis. Saya nggak bilang lihat sejarah, karena kalau sejarah urusannya panjang. Saya sekarang sudah tulis master buku saya yang ketiga, tapi ini masih diperdebatkan karena ada 2 orang yang ingin diterbitkan ini buku, tapi judulnya masih provokatif. Judulnya Masuk Surga oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, dia cuma mau bilang 2 saja. Gak usah cari ayatnya, gak usah capek kita mempertahankan ayat, karena toh ditulisnya dalam bahasa Yunani. Orang Yahudi yang diceritakan dalam bahasa Yunani, ini saja sudah bingung orang. Ini saja sudah bingung, bos. Bagaimana seorang Yunani menceritakan tentang kebesaran seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang tinggalnya di Yerusalem, jaraknya dari Yerusalem ke Mekah 1247 kilo. Belum ada BBM, belum ada internet. Lalu orang mau membahas tentang Rasulullah SAW yang katanya pedofilia, yang katanya epilepsi, yang katanya doyan kawin, yang katanya di mana tangannya di situ ada darah. Bagaimana membicarakan itu? Jarak dari Yesus Kristus naik ke surga sampai dengan Rasulullah
lahir pun saja sudah 571 tahun, bos. Ditambah usia kerasulan 40 tahun. 611 tahun dari mana kita menjelaskan hal itu? Dan saya bersyukur karena omongan Om ini sama dengan Mami. Artinya dia sayang sama saya. Kristus mengasihi Bapak Ibu, Omoko dan saya semua. Kristus mengasihi sampai dia bilang begini, Matius 7:21, kalau engkau mau masuk surga, kalau engkau tidak mau masuk neraka, jangan panggil aku Tuhan. Itu dia sayang sama kita, sama kayak Mami bikin yang sama di Ambon. Bapak udah sayang sama saya. Nah, demikian tadi ya, yang dimana si Saifuddin ini benar-benar dipermalukan ya oleh para mualaf di situ ya, karena memang Saifuddin Ibrahim ini ya menjadi orang Kristen itu tidak tahu apa-apa, hanya modal haleluya. Jadi orang Kristen mengaku pendeta dengan bermodalkan haleluya. Yang dibahas hanya itu ayat perang, tapi kan ayat perang itu kan jelas di situ perintah ya membunuh gitu ya, membunuh orang-orang kafir ini dalam keadaan perang. Tapi Saifuddin Ibrahim potong-potong ayatnya tuh. Memang kurang ajar ya, karena nah disinilah bentuk sesungguhnya Saifuddin Ibrahim itu tentang keimanannya itu ragu. Hanya saja dia sudah terlanjur gengsi karena terlanjur banyak menyakiti umat Islam dan dia menjadi buronan ya, sehingga dia itu apa ya, sebenarnya dalam hatinya itu mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan itu salah, dan keyakinan keagamaan yang dia anut saat ini itu tidak benar, itu dia tahu sebenarnya ya, namun sudah terlanjur gengsi ya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah ya, terus tidak menyesali itu bohong gitu ya. Apalagi saat ini ya, Saifuddin ini tidak mempunyai kawan curhat, tidak mempunyai kawan untuk berkeluh kesah, tidak mempunyai kawan di mana kawan itu dapat menolong, tidak ada lagi. Di live-nya tadi ya, dia sendiri mengaku bahwasanya dia itu dalam keadaan susah, tidak ada yang menolong kawan-kawannya tuh ya, jadi kawannya itu hanya bikin rugi gitu. Jadi disinilah letak apa kemunafikan Saifuddin Ibrahim itu ya, yang dimana dia mengaku bukono mengaku begini, tapi dirinya sendiri itu tidak benar, dalam perilakunya malah barbar. Jadi ya, dia murtad oleh karena kemiskinan, namun di dalam kekristenan yang tadinya kaya raya pun jadi sekarang miskin. Sudah berapa tuh dia menyesal. Inilah kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir